Ciri munafik minimal ada 3. Kalau dia berkata dusta, bohong, tidak benar. Kalau kita ingin tahu tingkat kemunafikan kita adalah seberapa banyak kita suka berdusta. Yang kedua, kalau dia berjanji tidak ditepati. Mari kita ingat-ingat berapa janji dan sumpah yang kita katakan yang tidak ditepati. Dan yang ketiga adalah kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Dia tidak menunaikan amanah. Dengan kata lain, tidak bertanggung jawab. Hadirin, sebelum menilai orang lain, mari kita nilai diri kita. Seberapa banyak kita suka berbohong dalam bentuk apapun. Ngobrol saja. Kalau orang munafik mudah saja berbohong, seakan-akan dia tahu padahal dia tidak. Termasuk bagian dari kebohongan adalah menambah-nambah. Berarti kan kalau 7 dijadikan 10, yang 3 bohong. Sok berpengalaman, padahal pengalamannya sedikit, tapi dia katakan seakan-akan dia sangat berpengalaman, sangat tahu, sangat bisa. Ini kebohongan. Hati-hati. Allah Maha tahu semua kebohongan kita. Orang lain bisa kita bohongi bukan karena kita jago berbohong, tetapi karena Allah belum membuka kebohongan kita. Kalau Allah mau membuka kebohongan kita, tidak ada satupun yang bisa mencegah dan menghalanginya. Kalau kebohongan kita dibuka, maka secara manusiawi akan hilang kredibilitas kita. Kepercayaan orang kepada kita akan rontok. Mengapa kita berbohong? Biasanya karena kita harap dan takut kepada manusia. Berharap sesuatu dari orang, kita berbohong, takut kepada orang juga bohong. Ada 3 bohong yang dibolehkan, walaupun bohong ini bohong untuk kebenaran. Bohongnya dalam tanda kutip ya. Secara umum dusta itu tidak benar. Misalkan berbohong kepada musuh. Ini adalah kebaikan, karena kalau jujur kepada musuh maka berkhianat. Yang kedua, berbohong dalam tanda kutip, pakai tanda kutip ya, adalah untuk mendamaikan orang yang bersengketa. Kakak adik tidak akur, kita jumpa kakaknya, kita katakan sebetulnya adik itu selalu mendoakan kakak. Iya kan, dalam sholat mendoakan Assalamualaikum, itu kan semoga Allah memberikan keselamatan kepada kami. Bertemu lagi ke adiknya, sebetulnya kakak tuh sayang deh, selalu mendoakan, sampai keduanya jadi berbaik sangka. Dan baik sangka itu mendatangkan kepada akur. Atau bohong dalam keluarga, suami ke istri, istri ke suami, bukan untuk menyembunyikan kemaksiatan, tapi bohong untuk menyenangkan. Misal, masak terlalu asin. Ketika ditanya oleh istrinya, asinnya cukup tidak Pak? Alhamdulillah, cukup. Nah, padahal terlalu asin. Tapi demi menyenangkan, itu boleh. Itu bukan bohong untuk menyembunyikan maksiat atau dosa ya. Baik, pastikan sahabat-sahabat sekalian, kita tidak berdusta, karena gerbang kebaikan itu adalah kejujuran. Karena sidikin inna sidqa yahdi illal bir, kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Seperti orang pergi ke dokter, kalau ingin sembuh itu harus jujur dulu. Sakit apa? Nggak ada Pak. Dokter tahu bahwa ini sakit jiwa ya. Mau bagaimana kita diobati kalau kita tidak jujur? Sama orang-orang yang terkena penyakit, kalau dia tidak jujur maka dia sulit disembuhkan. Siapapun yang menginginkan kebaikan,
Dan kebaikan yahdi ilal jannah, kebaikan yang mengantarkan surga, ingat gerbangnya adalah jangan bermain-main dengan kejujuran. Jauh lebih baik kita dihina orang karena jujur daripada dipuji orang karena dusta. Kalau kita jujur, dihina orang ngangkat derajat karena Allah suka, dan penghinaan orang bisa jadi penambah pahala. Tapi kalau kita tidak jujur, dipuji orang, itu kita terpenjara oleh ketidakjujuran kita. Sekali kita berbohong, maka kita akan terpenjara oleh kebohongan kita. Dan bohong kita itu tidak bisa dilindungi kecuali dengan bohong lainnya. Nah, bohong yang barusan itu, nah itu juga dijaga dengan bohong. Nah, itu yang terbaru, jadi bohong saja. Lalu di mana kita berbuat baik? Maka kalau ingin tahu pemberani adalah yang berani jujur melihat dirinya sendiri. Baru saja Anda ikuti Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.